Tragedi Bintaro 1, kecelakaan kereta api paling mematikan dalam sejarah Indonesia, di mana banyak korban jiwa maupun korban luka-luka. Lantas bagaimana itu semua bisa terjadi dan apa penyebabnya? Mari kita bahas tuntas dari awal terjadinya musibah ini hingga mengetahui asal-muasalnya. Bersama Ruang Fakta. Inilah tragedi Bintaro 1. Tanggal 19 Oktober tahun 1987, pagi itu ribuan warga Jakarta memulai aktivitas seperti biasa. Para pekerja berangkat menuju kantor, pelajar menuju sekolah, dan para pedagang bersiap mencari nafkah. Di stasiun Rangkas Bitung, ratusan penumpang menaiki kereta api yang akan membawa mereka menuju Jakarta. Tidak ada yang menyangka bahwa perjalanan pagi itu akan berubah menjadi salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah transportasi Indonesia. Beberapa puluh kilometer dari pusat kota, tepatnya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, dua rangkaian kereta api bertabrakan dengan kecepatan tinggi. Dentuman keras terdengar hingga ratusan meter. Gerbong-gerbong saling menghantam, terangkat dari rel dan hancur dalam hitungan detik. Banyak penumpang terjebak di dalam gerbong yang ringsek, sementara warga sekitar berlari menuju lokasi untuk memberikan pertolongan. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai tragedi Bintaro 1 menjadi kecelakaan kereta api paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Lebih dari 150 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa keselamatan transportasi harus selalu menjadi prioritas utama. Pada pertengahan tahun 1980-an, kereta api merupakan transportasi moda transportasi yang sangat penting bagi masyarakat. Setiap hari, ribuan orang mengandalkan kereta untuk bepergian dari daerah penyangga menuju Jakarta. Namun, pada masa itu, teknologi persinyalan dan komunikasi belum secanggih sekarang. Banyak jalur masih menggunakan sistem manual yang sangat bergantung pada ketelitian petugas. Komunikasi antar stasiun dilakukan melalui telepon dan prosedur operasional yang harus dijalankan dengan disiplin tinggi. Dalam kondisi seperti itu, satu kesalahan kecil saja dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat besar. Pagi hari tanggal 19 Oktober tahun 1987, sebuah kereta lokal yang berangkat dari Rangkas Bitung menuju Jakarta dipenuhi penumpang. Banyak diantaranya berdiri karena kapasitas tempat duduk sudah penuh. Pada waktu yang hampir bersamaan, sebuah kereta lain melaju dari arah berlawanan. Kedua kereta sama-sama berada di jalur yang pada akhirnya membawa mereka menuju titik yang sama. Di balik kesibukan pagi itu, rangkaian keputusan yang keliru mulai terjadi. Kesalahan komunikasi dan prosedur menyebabkan kedua kereta berada di lintasan yang sama tanpa disadari tepat waktu. Tidak ada penumpang yang mengetahui bahaya yang sedang mendekat. Menjelang pukul 9 pagi, kedua masinis menjalankan keretanya sesuai informasi yang mereka terima. Jarak antara kedua kereta semakin dekat. Dalam hitungan menit berubah menjadi hitungan detik. Saat salah satu masinis menyadari adanya kereta dari arah depan, pengereman darurat segera dilakukan. Namun, karena kecepatan dan jarak yang sudah terlalu dekat, kereta tidak lagi memiliki ruang yang cukup untuk berhenti. Beberapa penumpang mulai merasakan pengereman mendadak. Sebagian melihat keluar jendela dengan kebingungan. Lalu, terjadilah tabrakan yang sangat dahsyat. Benturan keras membuat lokomotif kedua kereta saling menghantam. Gerbong-gerbong di belakangnya terdorong dengan kekuatan luar biasa. Beberapa gerbong terangkat dari rel, sebagian lainnya remuk akibat tekanan dari belakang. Kaca-kaca pecah berhamburan, barang bawaan penumpang berterbangan. Suara besi yang saling bertabrakan bercampur dengan teriakan minta tolong. Dalam hitungan detik, suasana pagi yang tenang berubah menjadi kepanikan. Asap mengepul dari lokasi kecelakaan. Banyak penumpang terjebak di antara rangka baja yang penyok. Sebagian berhasil keluar melalui jendela yang pecah, sementara yang lain menunggu pertolongan dari luar. Warga sekitar menjadi orang pertama yang datang membantu. Mereka berlari menuju lokasi tanpa memikirkan keselamatan diri sendiri. Dengan peralatan seadanya, mereka berusaha membuka pintu-pintu gerbong yang rusak. Sebagian menggunakan linggis, sebagian lagi menggunakan palu. Ada pula yang memecahkan jendela untuk mengeluarkan korban.
Tak lama kemudian, polisi, tentara, petugas pemadam kebakaran, tenaga medis, dan relawan berdatangan. Evakuasi berlangsung sangat sulit. Banyak korban terjepit di dalam gerbong yang hancur. Petugas harus memotong rangka besi agar korban dapat dikeluarkan. Korban luka segera dibawa menggunakan ambulans menuju berbagai rumah sakit di Jakarta dan sekitarnya. Rumah sakit dipenuhi keluarga yang mencari kabar anggota keluarganya. Suasana haru menyelimuti ruang-ruang perawatan. Tragedi ini mengakibatkan lebih dari 150 orang meninggal dunia, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka. Sebagian korban merupakan pekerja yang setiap hari menggunakan kereta. Ada pelajar, ada pedagang, ada pegawai negeri, ada pula masyarakat biasa yang hanya ingin sampai ke tujuan mereka. Bagi keluarga korban, pagi itu menjadi awal dari kehilangan yang tidak pernah mereka bayangkan. Banyak anak kehilangan orang tua, banyak pasangan kehilangan pendamping hidup, dan banyak keluarga yang harus menerima kenyataan pahit dalam waktu yang sangat singkat. Setelah kecelakaan, pemerintah melakukan penyelidikan menyeluruh. Hasil investigasi menunjukkan bahwa kecelakaan dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor. Di antaranya adalah kesalahan manusia dalam pelaksanaan prosedur operasional, komunikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, serta sistem pengamanan perjalanan kereta yang saat itu masih memiliki keterbatasan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keselamatan transportasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada disiplin, koordinasi, dan kepatuhan terhadap prosedur. Tragedi Bintaro 1 menjadi titik balik bagi dunia perkeretaapian Indonesia. Berbagai evaluasi dilakukan terhadap sistem operasi kereta api. Peningkatan pelatihan bagi petugas mulai diperkuat. Sistem persinyalan secara bertahap diperbarui. Prosedur komunikasi diperketat agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Seiring berjalannya waktu, teknologi keselamatan juga terus berkembang. Penggunaan sistem sinyal yang lebih modern, peningkatan pengawasan operasional, dan investasi pada infrastruktur menjadi bagian dari upaya memperkecil risiko kecelakaan. Meskipun demikian, tragedi ini tetap dikenang sebagai pelajaran yang sangat mahal. Lebih dari 3 dekade telah berlalu sejak tragedi itu terjadi, namun bagi keluarga korban, kenangan tentang hari tersebut tidak pernah benar-benar hilang. Setiap tanggal 19 Oktober, banyak orang kembali mengingat peristiwa yang telah mengubah kehidupan begitu banyak keluarga. Tragedi Bintaro 1 bukan sekadar angka statistik. Di balik setiap korban terdapat impian, keluarga, dan masa depan yang terputus. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Tragedi Bintaro 1 mengajarkan bahwa kelalaian sekecil apapun dalam sistem transportasi dapat membawa akibat yang sangat besar. Melalui evaluasi, pembaruan teknologi, serta peningkatan budaya keselamatan, Indonesia terus berupaya membangun sistem transportasi yang lebih aman bagi seluruh masyarakat. Semoga tragedi seperti ini tidak pernah terulang kembali, dan semoga para korban tragedi Bintaro 1 selalu dikenang sebagai bagian penting dari sejarah bangsa yang mendorong lahirnya perubahan menuju keselamatan yang lebih baik.